pagi ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Ya, pengolahan data ini sudah dipelajari sebenarnya di kelas 4, kelas 5, dan sekarang di kelas 6 juga dipelajari lagi. Ya, baik, jadi ini sifatnya mengulang saja. Mungkin ada sedikit penambahan yang agak angka-angkanya atau mungkin banyak data, mungkin lebih banyak dibandingkan dengan kelas 4, kelas 5. Baik, berbicara pengolahan data, maka yang pertama itu kita harus belajar tentang min atau man atau rata-rata. Rata-rata, ya. Ini kamu harus belajar ini, rata-rata. Nah, langsung aja kita ambil contoh. Contoh umpamanya hasil ulangan siswa kelas 6 umpamanya seperti ini. Ya. Hasil ulangan 7 anak kelas 6 itu hasilnya seperti ini. Ya. Nah, untuk mencari rata-rata, nah rumus rata-rata dulu harus diketahui. Berarti saya tulis rumusnya dulu ya. Rata-rata atau min itu rumusnya jumlah data dibagi banyak data, ya. Jadi min atau rata-rata itu rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Ini contoh. Nilai ulangan 7 orang, ya, 7 siswa kelas 6. Ini seperti ini. Gimana cara mencari rata-ratanya? Nah, jawab. Dalam mengerjakan soal pengolahan data, itu yang pertama harus kamu lakukan itu adalah kamu mengurutkan dulu. Jadi langkah yang pertama itu urutkan dulu. Urutkan dulu datanya. Nah, urutkan dari yang paling kecil. Kan 40. Setelah itu 50, ada 2. Kemudian 70. 60 ya. Ini ada 60. 60 baru 70 baru 80. Itu yang pertama. Berikutnya kamu cari min-nya. Min. Jumlah data berarti ini dijumlahkan 40 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 80. Dibagi berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4. Oh, ini tadi 90-nya belum masuk. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu jumlahkan ini 100, 200, 90-nya belum masuk. 100, 200 sama 150 berarti 350. 350 tambah 90 berarti 440. Dibagi 7. Ya. Cari pakai bagi kurung. Dibagi 7 berapa? 4 6 kali 7 42. 20 bagi 7 2 kali 7 14. 6. Ini tambahin 0, ini koma. 60 bagi 7 berapa? 7 kali 6, 7 kali 7, 7 kali 8.
8 kali 7 itu 56 ya, 56. 60 kurangi 56, 4 5 35 5 lagi, berarti 62,85 ya. Kalau dibuletin berarti 62,9. Jadi ini jawabannya 62,85 atau 62,9 nih ya. Itu rata-ratanya ya. Atau kalau ini bisa umpamanya ini kan dibagi 7 nih di sini. Ini masih bisa umpamanya ini kan 50 bagi 7 berarti 7. Berarti itu 62 kalau gini, kalau enggak 62,86. 2 angka. Mamanya harus 2 angka. Ininya dibuletin jadi 6. Gitu. Oke. Itu cara mencari rata-rata. Yang pertama, ini jika datanya itu data sedikit. Pertanyaan kalau datanya banyak. Ya. Ini kan datanya sedikit cuma 7. Kalau datanya banyak Pak, kan jumlah siswa sekelas itu kan ada sekitar 40 30 bagaimana? Nah, kalau jumlah datanya banyak ada lagi cara yang lain. Ya. Jadi pembedanya itu jumlah banyak data. Kalau banyak datanya sedikit di bawah 10 masih bisa dengan cara seperti ini. Ininya masih cukup. Nah, kalau umpamanya banyak datanya ini umpamanya 20, masa ini tambah 20 sampai 20 kan terlalu panjang ke sana ya. Makanya ada cara lain. Ini contoh yang pertama ya. Ini contoh yang pertama nih. Kalau ini jangan 1 di A aja. Min itu 1. A. Nah, sekarang kita kalau contoh jumlah datanya itu banyak. Ya, ini kita hapus, silakan dicatat dulu. Nah, kalau jumlah datanya banyak. Contoh jumlah datanya umpamanya seperti ini. Contoh 2 ya. Hasil ulangan lagi, hasil ulangan MTK. Umpamanya seperti ini. Dua 20 lah umpamanya 20. Umpamanya ada hasil ulangan siswa kelas 6 20 umpamanya ya. Sebentar. Seperti ini. Ini ada hasil ulangan siswa kelas 6. Itu seperti ini. Bagaimana cara mencarinya? Di sini jawab. Kamu disuruh mencari min-nya. Min-nya berapa gitu. Min atau rata-ratanya berapa? Jawab. Yang pertama dilakukan itu tetap urutkan. Urutkan dulu dari yang terkecil. Ya. Dari yang terkecil. Ini takutnya nggak cukup. Sini aja. Jawab di sini. Jawab. Ya. Urutkan.
Urutkan dari yang terkecil. 40 ya. 40. Ada berapa 40-nya? 1 2 40. Terus habis 40 50. Ada berapa 50-nya? 1 2. Nah, 2. Terus habis 50 berapa? 60. 60 ada berapa 60? 1 ini 2 3 terus ke bawah aja. 70 ada berapa 70? 1 ini 2 ini tulis, kemudian 3 ini tulis, kemudian 4 ini tulis. Oke, terus 80 nya ada berapa? 1 tulis, 2 tulis, kemudian 1 lagi nih, 3 tulis, sini lagi nih 4 ya. 80 nya ada 4. Kemudian 90 ada berapa? 90. 1 udah ditulis, 2 udah ditulis. Oke, terus yang berikutnya 100 ada berapa? 100. 1 udah, 2 udah, 3. Oke, coba kita hitung ada 20 nggak? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Benar. Nah, itu langkah pertama, ini diurutkan. Kemudian langkah yang kedua itu kita buat tabel. Ya. Ini tabelnya. Nilai. Ya. Nilai banyaknya banyak. Terus di sini nilai dikali banyak data ya, banyak data. Oke, ini nilai banyak data, ini nilai kali banyak data. Yang pertama 40. Ada berapa yang 40? Lihat 1 2 berarti kali 2, berarti 40 kali 2 80. Itu ya. Kemudian 50 ada berapa? 1 2 kali 2 lagi berarti 100 ya. Kemudian 60 ada berapa? 60 1 2 3 kali 3 berarti 180. Kemudian berapa lagi? 70. Ada berapa 70-nya? 1 2 3 4. Tadi 70 kali 4 280 ya. Kemudian berapa lagi? 80. Ada berapa 80-nya? 1 2 3 4. 80 kali 4 320. Kemudian berapa lagi? Ini kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Ini kelihatan nih ya. Saya benerin nih. Oke. Sekarang 80 kali 4 320. 90 berapa? 1 2 92 180. Belum berapa? 100. 100 ada berapa? 3. 100 kali 3 300. Nah, gitu. Ini di garis. Ini jumlah, di sini tulis jumlah.
Jumlahnya berapa? 2 tambah 2 4 tambah 3 jumlah data ya. 4 tambah 3 7, 7 tambah 4 11, 15 tambah 2 17 tambah 3 20. Bener ya. Jumlah datanya 20. Kemudian ininya, nah ini dijumlahkan. 80 tambah 100 180. Boleh dikelompok-kelompokkan, boleh. Ini kan ini 180. 180 tambah di sini ya. 180 tambah 180. 360. 360 dulu sampai sini, tambah 280. 0 4 1 4 tambah 2 6 640 sampai sini. 640 tambah 320. 0 6 9 ke sini. 960 ditambah 180. 0 4 1 11. 1140 tambah 300 berarti 1440. Nah, 1440 itu jumlah ini. Sekarang rata-ratanya baru dicari di sini, min ya. Berarti ini jumlah ini 1440 dibagi 20 ya. Berapa? Ini coret 00. 144 dibagi 2 144 dibagi 2 7 14 4 bagi 2 2 berarti 72 rata-ratanya itu ya. Paham nggak? Jadi ini kalau dengan kalau datanya banyak, gunakan tabel seperti ini dengan catatan diurutkan dulu ya. Ini dimasukkan, masukkan. Di sini biasanya ada yang nulis begini, boleh begini, 40 kali 2 sama dengan 80. 50 kali 2 sama dengan ini, boleh kayak begini, boleh 60 kali 3 boleh ditulis begitu, nggak apa-apa, untuk memudahkan. Paham ya? Jadi ini cara menghitung min yang kedua dengan catatan datanya banyak atau mungkin lebih dari 10. Karena kalau ini dijumlahkan 40 tambah 40 tambah 50 tambah ini terlalu panjang, makanya digunakan tabel seperti ini untuk memudahkan dalam mengerjakan. Oke, saya rasa itu dulu untuk belajar min. Nanti kita lanjut lagi dengan cara mencari median atau nilai tengah. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.